Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna 'anni maliya halaka 'anni sultaniya. Surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 28 dan 29. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip dua ayat di dalam surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 28 dan 29. Kata Allah, ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Celakalah saya, kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Halaka 'anni sultaniyah, dan celakalah saya, kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Jadi Bapak, di akhirat itu nanti ada dua penyesalan yang terbesar bagi manusia ketika menghadapi yaumil hisab. Ketika perkara masalah hari perhitungan atau hari hisab, yang paling disesali manusia yaitu masalah harta dan jabatan. Ma'aghna 'anni maliyah, celakalah saya, kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Halaka 'anni sultaniyah, dan celakalah saya, kenapa dulu memiliki jabatan yang tinggi. Dua hal ini yang paling disesali oleh manusia ketika menghadapi yaumil hisab. Tapi ketika hidup di dunia sekarang ini Bapak, yang pokok paling digandrungi manusia dan paling dikejar manusia, orang bisa melakukan atau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta yang banyak, dan orang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Tapi di akhirat nanti dua ini penyesalan yang terdalam bagi manusia. Bahkan Allah menggunakan harful tanbih. Kalau dalam bahasa Arab, huruf H di belakang itu maknanya harful tanbih atau huruf yang mengagetkan. Kalau secara sintaksis bahasa Arabnya, secara normalnya mungkin berbunyi ma'aghna 'anni mali. Karena bahasa Arabnya kalau hartaku itu mali, kalau jabatanku sultani. Tapi Allah menambahkan huruf tanbih atau huruf yang mengagetkan. Makanya kalau alarm atau lonceng itu tuh namanya disebut dengan munabbih, sesuatu yang mengagetkan.
Kalau alarm itu kalau bunyi kan mata kaji, kaget. Jadi tanbih itu huruf yang mengagetkan. Di sini Allah memakai huruf tanbihah, sehingga bunyinya maliyah sultaniyah. Jadi artinya besok di akhirat itu dua harta ini paling mengagetkan manusia ketika dihisab. Ternyata hisab dengan harta dan hisab dengan jabatan itu perkara yang panjang dan luar biasa lamanya. Teman-teman manusia tak kaji bisa. Ternyata dulu yang dikaja-kaja ketika hidup di dunia, ternyata hal itu yang paling berat dihisab Allah nanti. Karena kata Rasulullah, ma tazallu aqdamal ummati lil akhirati ila rabbik. Tidak akan beranjak telapak kaki manusia nanti di hadapan Allah kecuali menjawab 4 masalah. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. An syababihi, tentang masa mudanya, bagaimana dia mengisi masa mudanya. An ilmihi, tentang ilmunya, bagaimana dia memanfaatkan ilmunya. Yang keempat, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa ila aina anfaq, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menghabiskan hartanya. Ini dari aspek persoalan tadi, Bapak, umur ditanya sekalinya, Mbak Cerawak menghabiskan umur yang sekian puluh tahun itu. Masa muda ditanya, Mbak awak dulu maisinya masa muda awak. Tentang ilmu, bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu dalam penerapannya. Tapi masalah harta, dua pertanyaannya, Bapak. Dari mana dapean, kama yang habiskan. Jadi berbeda pertanyaan tentang harta. Kalau yang 3 perkara sebelumnya hanya 1 pertanyaan saja. Tapi kalau masalah harta, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menghabiskannya. Ini artinya, apa yang kita dapean itu dihisab. Dan rupiah yang kita habiskan, yang kita pakai, yang kita belanjakan itu juga dihisab. Jadi tidak perkara mendapatkan saja yang dihisab Allah, dan cara memakainya, cara menghabiskannya, kalau kita payah harta pun dihisab. Makanya muka belakang karena ini harta itu. Makanya di situ manusia terkaget. 3 perkara sebelumnya cuma sekali saja pertanyaan. Umur kamu dihabiskan, masa muda bahaya mengisinya, ilmu kamu dimanfaatkan. Tapi masalah harta, dari mana dapetnya kamu habisnya. Rumit pertanyaannya. Makanya masalah harta paling lama hisab. Kata Rasulullah, orang kaya masuk surga itu masuknya lebih lambat daripada orang miskin, sejarak 500 tahun. Dia orang miskin masuk surga, orang kaya masuk surga. Orang kaya pun lebih lambat masuk surganya, karena apa? Banyak yang dihisab dari harta yang dimilikinya. Itu maka terlambat masuk surganya orang kaya pun kata Nabi 500 tahun. Jadi kalau cara mendapatkan harta itu dihisab, cara menghabiskan harta juga dihisab. Artinya nanti ampe yang berlaku di Bapak. Pertama, dapat dengan cara halal, habis dengan cara halal. Nah, kalau itu model itu selamat di akhirat nanti. Yang kedua, dapat dengan cara halal, habis dengan cara haram. Nah, kau bermasalah nanti itu. Mendapatkan itu halal, bakar rancunya, ikhlas karena Allah. Tapi kadang-kadang menghabiskannya, kadang dipakainya untuk hal-hal yang haram. Judi, beli nomor, beli sesuatu yang mubazir, itu dihisab. Yang ketiga, dapat dengan cara haram, habis dengan cara halal. Ditipunya orang, dikicuhnya orang, dapat harta dan kena kena gini.
Dapetnya haram, habisnya halal. Yang lebih parah itu yang kapek Bapak. Allah dapetnya dengan cara haram, habisnya pun dengan cara halal. Jadi perkara harta itu paling panjang hisabnya Bapak. Makanya makin lama, makin banyak harta seseorang, makin lama hisabnya. Ya logikanya Bapak, awak belanja ke citra tuan. Kalau masuk siapa Pak kok masuk dalam tu minta rokok gudang garam sama kuih, hanya nyambi diorang kasir tu ikut kat sekian Pak, bayi langsung jalan. Tapi kalau ibu-ibu misalnya baik ke citra tu pakai lo keranjang, dapat lo keranjang nambah tundu tu nanti kandang lo Pak. Satu ni masuk ke situ, anak kalama, anak kaniwa, anak katuju, anak nampak rancak, dimasuk lo keranjang sedang. Lama udah dibuka kasir. Amolah cecek barang tu di barcode tu. Itu aja. Makin banyak barang yang awak ambil di citra tu masuk keranjang itu, makin lama awak agak dibuka kasir. Karena dia hitung cecek. Ya sama aja harta tu, semakin banyak harta awak, semakin lama hisapnya. Karena dapat sogok kok dari mana dapatnya? Di jalan dia sana tu. Kamap sepaino, di jalan dah boleh. Panjang masalah harta. Itu makanya menyasar orang di akhirat paling gandang kan. Selaku lah bapak aku dulu punya harta banyak. Kalau gini nak takkan naga orang dia bapak jungkir balik tukang langgang. Satu ni kerajaan orang ini yang penting dapat. Bahkan kadang-kadang mendapatkan yang haram pun payah je. Dan badan halal tu satu jadi dan haram saya payah. Dan haram dia payahnya buka kan dari orang tu kongkok dulu. Cuba lah bakal raju senyum. Amat senyum. Kalau mandi nanti payah hartunya. Ada orang itu jawabnya. Dan halal itu satu dan haram saya payah apalagi dan halal. Nah kalau tak balik metodenya itu. Di perkara yang paling disesali oleh manusia nanti di akhirat masalah harta. Termasuk yang kedua masalah jabatan. Masalah jabatan kalau kita tidak hati-hati Bapak, kita menzolimi orang dengan jabatan itu nanti itu akan dihisap. Mulai dari yang terendah lah itu Pak. Misalnya RT. Para banyak warga di RT itu. Paling sekete sampai 10 kakak. Kalau masing-masing kakak itu ada sampai orang seminimal, suami istri 2 anak. Sampai 10 kakak itu paling sekete. Ya segitu-gitu kira warga wajib kakak, CRT itu. Nah, misalnya paling rendah itu sampai 10 kakak. 40 kali sampai 160 warga. Yang di bawah naungan RT. Atau yang dizolimi nyo akan dihisap nanti masalah itu. Ketika pemimpin menzolimi masyarakat yang dipimpinnya, nanti masyarakat itu menuntut di hadapan Allah, nyo tanggung dia pemimpin itu semua dosa orang yang dipimpin yang pernah dizolimi. Jadi jangankan RT Bapak, yang paling rendah pun keluarga itu nanti dihisap pimpinannya. Misalnya kepala keluarga, kami yang laki-laki itu kalau dihisap, kami hisap diri surang saja. Hisap diri kami dulu lah selesai kita jalan. Begitu akan dihisap istri, sabalun istri kau dihisap, suami dibawa dulu tuh. Ibu si A misalnya, cik Allah mana suaminya. Di sabalun ibu dihisap, kami para laki-laki suami itu yang ditanya dulu, ba'a awak mengajarkan ilmu agama kainu, ba'a awak mengajarkan didikan agama kainu, ba'a awak membimbingnya beribadah dulu ke Allah, ba'a awak mengajarkannya sopan santun dalam beradab dan beretika dalam beribadah. Diajar itu untuk dihisap kami sudah dulu. Tak selesai ibu-ibu kami yang kanai. Ndak ibu-ibu tutup aurat ibu keluar rumah, kami laki-laki yang dihisap. Ndak sholat ibu, kami yang dihisap. Macam-macam para ibu, kami yang dihisap. Itu makanya sebelum istri itu dihisap, suami yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Bagaimana seorang suami itu mengajarkan agama kepada istri. Kami kan itu ibu. Begitu menghisap anak,
didatangkan kedua orang tuanya. Nah, karena itu kami berlaki-laki. Mana kedua orang tuanya? Baca awak mendidiknya dulu, baca awak mengajarkan agama kini dulu, bawa mendidiknya beribadah dulu. Dihisab kami dulu dulu. Jadi yang akan kami pertanggungjawabkan itu tiga, diri kami, istri, sama anak-anak. Kalau ibu lain diri ibu juga anak asli. Kalau laki-laki mereka. Jadi pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan semua jabatannya, termasuk yang rendah pun keluarga. Di makin tinggi jabatan seseorang itu makin besar hisabnya itu, makanya mahalaka'ani sultannya. Cilakulah aku manga dulu punya jabatan yang tinggi. Ala keluarga dihisab, ketikanya dulu pernah jadi RT dihisab loh. Naik ke RW dihisab lo, jadi lurah dulu kan dihisab lo, camat dihisab lo, bupati, wali kota dihisab, gubernur dihisab, apalagi presiden. Kalau kebijakan dari suatu pimpinan itu menzolimi masyarakatnya, seperti presiden menzolimi masyarakatnya, di Indonesia saja Bapak 280 juta jiwa akan menghuntutnya nanti di akhirat. Akan dituntut tuh. Buka buku surah Al-Ahzab surat 33 ayat 67 68 di bawah. Qalu Rabbana, mereka berkata kepada Allah, Rabbana sadatana atokna sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Allah, kami dululah memilihnya, kami dululah taat kainyo, lah patuh dengan semua peraturan yang nabi-Nya. Ternyata kami dizoliminya. Kami yang memilihnya, kami yang taat kainyo, kami yang patuh kainyo, ternyata fa'adalluna sabil, kami dizoliminya. Kami dibuatnya sasih dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang nabi. Lihat 68 apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, tolong berikan dia hisab atau azab yang 2 kali lebih hebat daripada azab orang yang terzalim. Wal'anhum la'nan kabirah, dan laknatlah dia dengan laknat yang paling besar. Itu orang yang dipimpinnya kan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dan semua kebijakan yang menzolimi masyarakat, semua dosa orang yang dizolimi ketika membuat suatu peraturan, dia tanggung. Ini tak mudah jadi pemimpin ini. Apalagi kalau lah mendapatkan jabatan dengan pitih, dengan sogok, dengan segala macam, itu nak baik tadi. Akan dipertanggungjawabkan. Bahkan awak pun misalnya kini memilih seseorang kalau embel-embel. Diantaranya bareng ke rumah, diantaranya pitih ke rumah, diantaranya minyak ke rumah, diantaranya macam-macam ke rumahnya, gini lambang nomornya. Kalau orang kini kan jale-jale sekontan-kontan sekali kamu pilih dia Pak. Pilih cek Pak, yo barato. Istilah orang kini apa ibu Bapak? NPWP. Nomor piro wani piro. Orang Jawa itu punya istilahnya. Nomor piro nomornya barang. Wani piro pitih barang. Itu istilah orang kini itu Bapak. Ada pitih yang dipilih, kalau tidak ada pitih, jangan harapkan kami pilih lagi. Itu suap sogok itu Bapak. Orang kini kan memang itu istilahnya. Tolong pilih cek Pak, yo NPWP, ngerti saya kalau jadi NPWP itu. Wani piro, nomor piro, wani piro, nomor barang, pitih barang. Makanya dari dulu serangan fajar itu istilah dewa hati Bapak. Serangan fajar itu luar biasa. Kalau awak memilih karena sesuatu imbalan, embel-embel, karena sesuatu misalnya dari orang pitih beko ke rumah pagi kok. Oh Pak, tolong pilih nomor sekian. Begitu cucu nomor sekian dengan pitih lah diterima. Menjelang penghitungan suara selesai, keputusan KPU selesai, awak menerima dosa. Kalau duduk nilai itu dong, menjelang penghitungan suara tanggal barat nanti itu Bapak. Dari mulai awak milih dia pilih suara, karena awak diantaranya pitih ke rumah, diterima pitih, dipilih lewat nomor yang itu.
semua tu, mulai dari menyucuk tu sampai penghitungan selesai, nanti di KPU udah tetapkan siapa pemenangnya. Awak dalam dari dosa tu, kok sempat yang awak tusuk kalau pitih tadi manang tanggung 5 tahun lagi hukum. Dosa saya terima tu. Tambahlah kok kebijakannya menzolimi awak, ini berdosa awak pun menanggung dosa, kan awak yang memilihnya. Makanya tak bisa memilih karena NPWP itu deh ibu. Kadang dosanya sabanu diputuskan, oh iya kok manang kok kalahnya, kok kalah dosanya sampai di situ habis karena kalah. Tapi kalau manang berlanjut 5 tahun lain, awak itu menanggung dosanya ibu. Hati-hati, kan beko kontestasi pilkada itu ibu. Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota se-Indonesia serentak ini. Rasa-rasa pemilu kedua rasanya Bapak. Tapi hati-hati, jangan memilih karena sesuatu, jangan memilih karena fanatik, jangan memilih karena sagan dan segala macam, tapi pilihlah karena Allah. Jadi kalau dapat ibu bapak sebelum pai ke TPS beko sholat istikharah lah dulu, minta petunjuk ke Allah, ya Allah siapa di antara calon-calon kami ko yang terbaik dari yang baik, karena semua calon itu baik nih bapak. Tapi minta ke Allah siapa yang terbaik dari yang baik itu. Nah, kadang akan kata hati kita ketika sholat di bapak petunjuk di Allah, pilih itu. Bismillah kita pilih. Kalau Allah pilih karena Allah, karena akhlaknya, karena sopan santunnya, karena ibadahnya dan segala macam, kita pilih karena Allah. Kalau punya menyimpang dalam tugasnya, kita tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangannya lain. Hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Itu makanya penyesalan terbesar manusia nanti bapak dua itu masalah harato cie, masalah jabatan cie. Makanya diingatkan oleh Allah, huruf tanbih itu, yang huruf H itu seharusnya dalam bahasa Arab, kalau aturan bahasa Arab yang normalnya itu H itu di depan itu, bukan di belakang. Huruf H itu pengaget itu di depan. Seperti bahasa Arabnya ini itu bahasa Arabnya za. Tapi orang Arab menyebutnya dengan ditambah huruf H di depan, hada. Artinya ini H itu mengagetkan supaya untuk menguatkan. Haulai itu bahasa Allah. Tapi memang tatanan hukum bahasa Arab yang normalnya seperti itu. Hada, haulai. Tapi kini dalam ayat itu di luar kenormalan Allah hanya diletakkan di belakang. Ma'agna'ani maliyah, hanya di belakang diletakkan. Halakani sultaniyah. Kenapa huruf tanbihnya diletakkan Allah di belakang ya Bapak? Artinya ketika di akhirat tunyo manyasa terhadap hisab harta dan jabatan, manyasanyolah talambe. Makanya hanya Allah letakkan di belakang. Kalau secara tatanan hukum bahasa Arab, bunyi ayatnya kalau seharusnya, yang wajarnya dalam bahasa Arab, ma'agna anni hamali. Itu seharusnya bahasa bunyinya itu. Halaka anni hasultani. Itu secara bahasa Arabnya. Sintaksis bahasa Arabnya. Tapi di situ hanya Allah letakkan di belakang. Ma'agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Di hati di belakang, artinya Bapak orang kota kaji ketika dihisap harta jabatan, tapi tak kajinya lah talambe. Ketika lah di akhirat baru kamanyasa. Nah ada gunanya lah itu ibu Bapak. Di kok kamanyasa dari kini lah menyasa. Tahu awak memiliki harta yang berlebih dari orang, manfaatkan harta itu supaya jangan kane hisap barek wa bisa. Bacaranya ibu Bapak. Kalau ada saudara awak yang tak kapi, bantulah. Kalau ada saudara awak yang tak sasak, tolonglah. Itu nanti yang meringankan hisab harta awak. Justru kalau harta awak pergunakan untuk melapangkan urusan orang yang susah, yang tak sapi, yang tak sasak, bisa-bisa jadi awak yang pertama Allah masukkan ke surga dengan harta tadi. Banyak-banyaklah menolong orang kesusahan. Anda nampak saudara awak tidak makan, badian bari hantar ke rumahnya. Tidak ada sambanya, badian sambatan ke rumahnya. Bisa jadi hal-hal sepele taka itu yang akan memudahkan hisab kita dan meringankan hisab kita di akhirat.
Bahkan ada orang yang tanpa dihisap masalah hartanya oleh Allah. Ketika Allah tahu, oh kok hartanya banyak dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Tidak akan dihisap oleh Allah, dimudahkan malah ibu. Makanya manfaatkan harta itu, jangan disimpan-simpan ibu. Ada yang tersapi, sasak, tolong. Kadang-kadang awak tahu, kadang ujian dia dalam masalah harta kok barek lah ibu. Allah akan bagi jumlah yang gadang gawat, tapi diantaranya orang yang nak pernah meminjam, tak pernah membayar. Kayak 50.000 lu, 2 hari ambil, adalah 2 tahun tak jadi bayar jadi. Habis pinjam 1.000, 3 hari ini adalah 3 tahun tak jadi bayar tu. Allah akan mau uji awak kau magi rezeki misalnya dapat 100 juta atau 200 juta. Hari datangkan orang yang tak pernah membayar hutang ke rumah. Ambul tersasak bana, PKBT 1 juta dulu untuk sekolah anak segala macam. Apa kira mau puluh tidak bayar dah. Satu tidak pernah dibayar. Kau 1 juta tapi tilang rumahnya. Apa kira ke bapak? Dipinjaman atau tidak? Akhirnya dia kena awak tahunya nak pernah membayar hutang dan nak dipinjam tak 1 juta tu dah. Aku ada 50 buatlah pulang. Akhirnya 100 juta 200 juta tu tak jadi lagi Allah. Kenapa? Ujian gagal. Gitu cara Allah. Memang barek di situ ya bapak. Makanya kalau awak biasa menolong orang segala macam, rezeki itu dilancarkan oleh Allah. Kenapa? Karena rezeki itu ya kan kece Nabi, kece Allah dalam surah At-Taghabun kalau benar salah ya Bapak. Allah tidak pernah menyempitkan dan menghambat rezeki seseorang. Allah cuma melapangkan dan menyempitkan. Jadi artinya rezeki kok ada di sekitar awak. Ibaratkan air Bapak, itu di dinding sampai wak bau dua tadi, keran di dalam dinding itu kan ada paralon gadang di Bapak. Ya kan? Ada paralon gadang di banaman dalam dinding sampai bau dua itu. Disambung aja pipa ketek itu penyaluran dia pakai keran. Air itu berputar-putar sih di dalam paralon gadang itu ya Bapak. Berputar sih itu. Sia yang berani buka keran, disitulah rezekinya maini. Sia yang berani buka keran, disitulah air maini. Di semakin acok wa buka keran, semakin maili rezeki itu. Di artinya semakin rajin awak bersedekah, semakin maili rezeki itu. Itu indah ditutup mati keran kau ditanggal kepala dicampaan, bakal membuka keran ni Bapak. Saya kata pun air nak meniti dia. Di mana rezeki ketibung? Meminjam piti orang tak doa kena ado tak bisa. Sampai bosan orang pun doa tak pergi piti hilang piti itu dah sampai itu orang kena positif minjam tidak kaidak tak bisa. Macam itu. Di artinya Allah melapangkan dan menyempitkan, tidak ada menutup. Allah cuma melapangkan. Bagi yang paling acok buka keran, maka makin kancang air itu melia di keran itu. Makin gadang wa buka habis putaran, maka makin gadang air keluar, makin kancang keluarnya. Tapi kalau putar saya kata, amanti ayo tampung tu bau duk dia bilang, kan selesai duk dia. Sama je itu. Dia rezeki kau ada di sekitar awak. Kata Allah sia yang berani buka keran. Jadi artinya ketika bersedekah itu bukan menjadikan awak miskin tak. Justru dengan sedekah itu acok membantu orang, acok menolong orang, itu yang memudahkan rezeki balik ke awak. Kenapa kata Allah? Ketika hambaku bersedekah kepadaku, aku kembali bersedekah kepadanya. Ketika dia bersedekah kepadaku 1, aku kembali bersedekah kepadanya 10. Dicik awak bersedekah Allah 10 baliknya ke awak. Cuma awak kadang-kadang tak cok yakin di situ dia. Cuma baliknya kau nak bentuk harta lo balik awak bersedekah pitih ke balik lo pitih linda itu. Kadang seharusnya awak kamu mengeluarkan biaya 10 juta karena sakit, dibatalkan sakit kalau Allah sehingga 10 juta aku tak simpan balik dalam harta awak. Itu kadang-kadang bantunya diberikan kesehatan ya Allah, diberikan anak-anak yang soleh solehah ya Allah, dijadikan anak-anak rajin baca Quran, rajin menghafal Quran. Itu kan nikmat dari rezeki awak sebenarnya itu Bapak. Imbas dari rezeki. Makanya Bapak, masalah harato hisapnya barek besok. Masalah jabatan hisapnya barek besok. Atau makanya hati-hati kita, nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dalam pemilihan para pemimpin gitu. Di beko hari pemilihan dah. Enggak ada 7 kini nak. Beko akan mengadakan pilkada. Itu semua diliburkan di Bapak. Karena diliburkan secara nasional. Ada yang bakal raja adik sudah suruh memilih. Jadi 2 yang kau pilih kau, gubernur, wali kota.
Gubernur calonnya 2 paslon, wali kota 3 paslon. Semuanya orang-orang baik ibu bapak. Cuma mintalah ke Allah siapa yang terbaik di antara semua calon itu. Nah, jadi dan gara-gara sesuatu, hanya swantale orang menyerang nih bapak. Itu namanya serangan fajar. Hati-hati bapak. Kalau orang mantan piti ke rumah atau mantakan sesuatu ke rumah, ada UUD-nya, ujung-ujungnya duit, ancak nak usah le bapak. Barek bertanggung jawabannya. Nah, digadaikan iman awak hanya dengan piti 50.000, piti 100.000, awak gadaikan iman awak pertanggung jawabannya sampai 5 tahun ke depan. Setiap kebijakannya kalau menzolimi orang, jawab awak karena itu. Dia menanggung dosa, awak pun menanggung dosa. Kenapa? Karena awak yang memilihnya jadi pemimpin. Dia gara-gara awak memilihnya makanya duduk. Ada kebijakan yang menyalahi aturan gitu kan. Itu ikut menanggung dosa. Itu makanya ibu bapak kalau awak minta karena Allah, beristikharah ke Allah, minta Allah yang menentukan saya yang kau pilih, digarikan hati, tangan, pikiran awak ya Allah untuk memilih si A, si B, si C. Nah, nanti kita ditentukan di situ. Kalau awak lah minta karena Allah terjadi penyimpangan dehnya, kita nak bertanggung jawab nanti. Tapi kalau lah jalihkan sesuatu awak pilihnya, dalam memilih itu gitulah berdosa sampai penentuan keputusan KPU betul. Kalau nyo kalah, dosa habis sampai di situ. Tapi kalau nyo menang, balanjut 5 tahun lagi bawa awak nangguang. Nah, nanti orang piti 50.000 nyo dosa sampai 5 tahun kempo nangguang. Aja digadai aja iman di piti 50.000 1.000 itu Allah itu. Pilih sesuai tunar ini. Salat istikharah kalau perlu beko kapai bapak. Salat istikharah 2 kali minta ke Allah, ya Allah tuntun tangan ambo, tuntun pikiran ambo, tuntun hati ambo, tuntun jari ambo untuk memilih siapa di antara mereka yang engkau ridhoi. Minta ke Allah terkait itu. Beko nampak setagari setio ini. Cari aja Allah kasih awak harus memilih. Baru pilih di situ ya bapak. Dan kanu NPWP dia lain. Nomor piro wani piro, nomor bara pitih bara, dan itu je lain bapak. Berdosa. Karena kata Rasulullah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyogok, dan orang yang menerima sogok. Di orang ada orang korupsi, saya menjaga awak yang menerima piti 50.000 suruh memilih si A itu sogok namanya dia bapak. Karena laknat. Itu kecil Nabi la'anallah, Allah melaknat orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang menerima sogok. Nyantan piti kawak kemana pagi-pagi bu, kuah belanja 1.000 untuk pembali lontong sebelum pai memilih beko kuah. Awak pilih nomor sekian ya cik. Awak pilih berarti awak lah menerima sogok karena laknat ibu. Nah, ajan diterimanya serangan fajar lagi. Kan ada orang berani bagi piti sesudah pemilihan ya rumahnya. Sebelum kamu pai memilih itu dia piti. Nah, itu namanya nyogok namanya. Nah, kalau lah selesai memilih dan tadi piti terima lah gitu. Karena lah selesai memilih mah. Tapi kalau sebelum memilih di antara awak pilihannya sesuai dengan yang dipasankannya, nah berarti awak menerima sogok, dosanya sama. Menyogok dan menerima sogok, dosanya sama. Karena sama-sama karena laknat. Jadi bapak hati-hati. Jadi silakan nanti kita ke TPS, pilihlah siapa pimpinan yang mau kita pilih, tapi jangan memilih karena nafsu, jangan memilih karena ego, jangan memilih karena fanatik. Jangan memilih karena embel-embel UUD ujung-ujungnya duit. Hati-hati. Pertanggungjawaban awak nanti kan bukan mereka saja yang dihisap, awak yang memilih karena ada embel-embel duniawi itu juga akan dihisap nanti oleh Allah. Nah, makanya bapak lurus-luruslah jalan awak supaya awak aman. Memilih pun aman, tidak akan dihisap nanti di akhirat. Dan kalaupun hisap tidak barek hisapnya nanti. Nah, ini sekedar mengingatkan. Jadi ma'aghna'anni maliyah, celakalah saya kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kita terhindar dari hisab harta selama harta itu kita manfaatkan untuk membantu dan menyelamatkan orang-orang yang dalam kesusahan. Halaka'anni sultaniya, celakalah saya kenapa dulu memiliki jabatan yang tinggi. Makin tinggi jabatan seseorang, makin banyak orang disantuninya, makin banyak hak orang ditunaikannya. Makin senang orang dengan kepemimpinannya, maka hisabnya nanti akan mudah. Justru dia pertama kali yang Allah masukkan ke dalam surga. Karena kata Nabi, dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah di yaumil mahsyar, 7 orang yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar, yang pertama itu apa Bapak? Imamun adil, pemimpin yang baik dan bijaksana,
yang adil dalam memimpin itu yang pertama masuk sarugo. Jadi jangan disangka pemimpin kau tidak ada yang pertama. Asalnya adil, bijaksana, kebijakannya menguntungkan orang banyak, tidak menguntungkan kepentingan pribadi atau golongannya, maka pemimpin yang adil itulah yang pertama kali Allah masukkan ke dalam surga. Jadi walaupun kita memiliki harta yang banyak, harta itu yang menyebabkan kita pertama kali masuk surga. Kalau kita memiliki jabatan, jabatan itu yang mantan awak pertama kali ke surga. Nah, model itulah seharusnya itu. Supaya kita tidak menyasar nanti di akhirat. Nah, jadi ini hanya sekedar mengingatkan nih Bapak, dipilihlah para pemimpin kita beko, siapa gubernur yang mau kita pilih, siapa wali kota yang mau kita pilih, karena dua karakter itu beko diagen kawak, memilihlah karena Allah. Jangan karena sesuatu dan lain hal yang akan memberatkan kita ketika nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Ya. Pada pertanyaan saya, awak lagi kalender satu nanti lebih satu. Jadi kalender lagi lebih satu. Mungkin jadi dua kau jadi atau kau de awak tujuan nanti itu dah kita terima ya bahas. Kalau ndak ada embel-embelnya tolong pilih itu ndak masalah. Ada kalau sekedar nyaji terima. Kalau ndak kamu memilihnya Rasul sah terima pitinya. Ambo kalender salah ya. Kalau piti ku ndak berani yang bodoh ya. Kalau Ustaz Abdul Somad memang itu jadinya kalau orang datang ke rumah mantap itu terima saya. Wah pilihan kan tetap dari hati nurani awak. Nah gitu. Iya kalau ada tentunya nomornya, itu menyogok nomornya. Nah, kalau tidak dipilih tidak salah, no? Tapi kalau nyob suruh nyagi piti 100. Pilih nomor sekian dipilih apa itu kan naik atau sogok itu. Ya. Kalau kita Ustaz Somad boleh tak itu? Karena apa? Prabowo pun membolehkan tak itu Pak. Tadi emosi kan dipikir angin ni pakai tu nyonya. Rasaki mah kita Prabowo ambil silah. Pilihan tetap dari hati. Jadi pendapat ulama pun ya termasuk pendapat ulama awak yang kondang ini Ustaz Abdul Somad juga begitu tanya. Kalau ada orang datang ke rumah mantan piti terima selah. Kalau pilihan tetap kita serahkan kepada Allah. Justru kalau awak terima piti awak pilih sesuai dengan yang ditunjukkannya ayo itu sobok namun. Kalau merubah pengenawal dan naik gua mengambil pilihan asal itu karena itu sobok satu pilih. Pilihnya. Itu sobok karena itu. Karena itu. Kalau kalender kan biasa lah, kalender apa perlu kalender mah. Apalagi dagingnya kalender 2026. Ya saja dipilih kalau pilih sesuai yang dimintanya dengan piti wak terima itu kan naik wak sogok jadi. Ya kan kadang-kadang di situ lah Bapak. Ada kadang-kadang itu kan banyak tuh ini paslon-paslon tuh datang ada acara majelis taklim datang ke masjid itu dijanjinya oh mas karpet masjid kok diganti sedonyo. Nah, rupanya nak menangnya kali nak kenyangkik lo karpet kok keluar balik itu saja. Kan kejadian banyak dulu tuh Pak di Makassar, di Jawa. Nah, di Tangguang karpet satu masjid itu, nah, pilih hamba. Kira nak tak pilih ada kan? Hanya suruh bongkar karpet sedo balik kan. Nah, tapi kan itu berarti kan sedekahnya tidak ikhlas sudah gitu. Dia hal-hal yang terkait itu yang awak khawatirkan. Jadi kalau ada yang kemagi ke masjid, misalnya Pak pengurus ambo tangguang karpet, ambo minta suara sekian, oh itu tidak bisa ambo tanggung jawab karena orang pun punya pilihan masing-masing. Tapi kalau yang menyumbang ya jumbang, salah gitu kan. Nah, tapi mungkin dia karena insya Allah kami usahakan, tidak dapat sesuai dengan permintaannya nanti angkat karpet dia. Kalau sembako model minyaknya dia maka magiannya balik itu dikeluar lah dia itu. Jadi yang jale memilih jangan karena sesuatu dan lain tapi memilihlah karena Allah. Jangan karena nafsu, jangan karena ego, jangan karena fanatik. Karena kebanyakan milih karena itu. Jadi Bapak
apapun akan dilakukan oleh kontestan untuk mendapatkan pemenangan pada acara kontestasi nanti. Nah, hari ini berusaha kita ya Bapak, jangan sampai kita pun terlibat dosa dalam memilih sesuatu yang di jalan yang tidak benar. Jadi memilihlah sesuai dengan hati nurani, minta petunjuk ke Allah. Kalau perlu kita istikharah beko 9 pagi, berdoa ke Allah, minta petunjuk ya Allah siapa yang harus ambo pilih. Garian hati, fikiran di tangan ambo untuk memilih siapa yang kau ridhoi. Pilihlah ambo. Yo, yang berbahaya bukan serangan-serangan itu tidak jalan. Kadang-kadang tiba duduk di itu ada orang berbisik ke sebelah awak duduk sampai awak di keluarnya belum terima ke Pak Situ belanja kau sudah milih kau beli rokok beli es nah, tolong nomor sekian cek dia tu nak serangan fajar nanti Bapak serangan kamu milih itu dia banyak macamnya Bang. Nah, di TPS tu ada tu Pak tagak-tagak menunggu antrian memilih nah ini tagaknya sebelah sampai awak salin ke seku aku beli lontong aku sudah milih tu nah, dia macam-macam cara orang gini Bapak. Jadi kalau orang menghalalkan segala cara, kita jangan menempuh segala cara untuk dihalalkan. Jadi tetaplah memilih karena Allah. Lah, ya. Suka Senin pertama taruh. Yang jadwal lah kosongan dari Senin, hari Senin kedua, ketiga, kampek mau berisi jadwal Tapi khusus untuk Senin pertama sengaja kosongan untuk buku samu di situ. Nah, jadi jadwalnya sekali sebulan kalau mau bisa aja. Nah. Baik, mudah-mudahan kita tetap memilih dengan cara yang benar, dengan ketentuan yang benar dan hasil yang benar. Baik Bapak, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beko malam.